Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak sekalian, pertama-tama kami Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat berbakti dari rumah masing-masing. Satu, berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara daring atau online. Pertama, persekutuan Komisi Perempuan pada Selasa 8 September 2020 pukul 16.30 dengan tema Matahari Si Bintang Kecil, pelayan firman oleh Pendeta Setiawati. Kedua, persekutuan Komisi Lansia pada Rabu 9 September 2020 pukul 16 dengan tema Orang yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pelayan firman oleh Pendeta Emeritus Jan Willem Leander. Ketiga, persekutuan pemuda pada Sabtu 12 September 2020 pukul 18 dengan tema Love in Action. Pelayan firman oleh Saudari Maria Dwi Rahayuning Tias. Keempat, kebaktian umum pada Minggu 13 September 2020 pukul 9 WIB dengan tema Damai itu tidak merendahkan sesama oleh Pendeta Setiawati. Demikian warta yang kami sampaikan. Untuk selengkapnya dapat jemaat simak dalam warta tercetak maupun yang dikirim melalui email. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Allah itu Maha Kuasa dan berlimpah rahmat. Kasih dan karunia-Nya dicurahkan atas kita. Hendaknya setiap yang bernafas memuji dan menyembah Dia dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian kasih ilahi dari surga. Kebaktian minggu pertama bulan perdamaian dan sakramen perjamuan kudus ini kita laksanakan di dalam nama Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Putra yang melalui karyanya telah mendamaikan manusia dengan Allah, dan Roh Kudus yang senantiasa membarui diri kita sebagai pendamai bagi sesama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Mulia bagi Bapa
Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Silakan duduk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dari rumah masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Kita telah memasuki bulan September yang setiap tahun kita rayakan sebagai bulan perdamaian. Tema ibadah kita minggu ini adalah membimbing yang jahat. Tema ini mengajak kita untuk menyelami kehendak Allah atas orang jahat. Alih-alih membinasakan mereka, yang Allah rindukan adalah membimbing mereka dan membarui hidup mereka. Pada kesempatan ini kita pun akan menerima sakramen perjamuan kudus yang adalah sarana berkat Tuhan yang utama untuk memelihara iman kita. Oleh sakramen ini kita diingatkan akan karya cinta Tuhan atas kita, sekaligus panggilan suci kita untuk saling mencintai. Saudara sekalian, sebagai persiapan untuk kembali melaksanakan kebaktian bersama di gedung gereja, mulai minggu depan kita akan menggunakan liturgi yang lebih ringkas yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Karena itu, hendaknya sekalian jemaat menyesuaikan diri dengan liturgi tersebut. Kita juga bersyukur pada 30 Agustus yang lalu, hari Minggu, kita telah melaksanakan sakramen baptisan kudus atas kedua saudari kita, Olivia dan Cynthia. Berikut ini kita akan melihat dokumentasinya. Pada kesempatan ini, Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020, kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus atas kedua saudari kita. Yang pertama, Saudari Olivia Jovina Priyanto. Yang kedua, Saudari Cynthia Jenita. Silakan para calon baptisan menghadap ke mimbar. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Kristus kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mentaati sabda tersebut, saudari memberikan diri untuk dibaptis. Baptisan menyatakan bahwa Allah telah membersihkan kita dari segala dosa dan bahwa kita telah menyerahkan diri kepada Allah untuk menerima hidup baru dan karunia Roh Kudus. Dengan menerima sakramen baptisan kudus, saudari secara terbuka menyaksikan iman saudari kepada Kristus dan diterima dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Janji calon baptisan. Saudari, kini ucapkanlah janji baptisan di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudari
percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni dosa melalui kematiannya dan memperbaharui hidup melalui kebangkitannya. Bagaimana jawaban kalian? Ya, saya percaya. Apakah saudari berjanji untuk menjadikan hidup Yesus Kristus sebagai teladan demi perwujudan tubuh Kristus di tengah dunia dengan bimbingan Roh Kudus? Bagaimana jawaban saudari? Ya, saya berjanji. Saya akan membacakan janji jemaat. Kami menyatakan menerima saudari yang akan menerima sakramen baptisan kudus pada saat ini. Kami berjanji mendukung saudari dalam suka maupun duka untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Kepala Gereja, sucikanlah air yang akan digunakan untuk sakramen baptisan kudus ini, sehingga menjadi tanda karya kasih dan penebusan Kristus yang telah menyelamatkan kami, sekaligus sarana berkat-Mu untuk meneguhkan iman dan penyerahan diri para calon baptisan. Amin. Kami undang satu persatu calon baptisan untuk berlutut di tempat pembaptisan. Saya panggil Saudari Olivia Jovina Priyanto. Saudari Olivia Jovina Priyanto, karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Nya, maka sebagai gembala jemaat, saya membaptis saudari di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri. Baik, selamat. Mulai sekarang saudari diterima secara resmi dalam persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Yang kedua, Saudari Cynthia Jenita. Saudari Cynthia Jenita, karena iman yang telah engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Nya, maka sebagai gembala jemaat, saya membaptis saudari di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat, mulai sekarang sudah secara resmi diterima dalam persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Kami mengundang saudari yang telah dibaptis untuk kembali maju ke depan dan berlutut. Jemaat dipersilakan berdiri. Saya akan berdoa dan memberkati mereka. Setelah itu jemaat akan menyanyikan kidung penguatan. Ku doakan engkau satu kali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas peristiwa iman yang suci ini. Sucikanlah hati dan hidup saudari kami yang telah menerima sakramen baptis suci.
Teguhkanlah iman mereka agar mampu hidup dalam damai, kasih, pengampunan, dan pantang kekerasan seturut dengan kehendak-Mu. Limpailah mereka dengan rahmat-Mu yang besar, agar mampu menyaksikan kehidupan Kristus dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka dengan penuh, agar mampu menjadi berkat sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Silakan bangkit berdiri dan menghadap ke jemaat. Jemaat sekalian, sambutlah saudari kita di dalam Yesus Kristus. Silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, mari kita bangkit berdiri dan memberikan salam damai satu sama lain, seraya menaikkan pujian, "Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan." Silakan duduk. Mari kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Agungkanlah Tuhan dengan menaikkan kidung pujian, Tuhan hadir di bait suci-Nya.
Saudaraku, dengan jujur dan rendah hati, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, serta memohon anugerah pembaruannya bagi kita. Ketika bercermin diri pada firman-Mu ya Kristus, kami mendapati banyak noda hitam dalam hidup kami. Noda-noda kejahatan, ketamakan, kemunafikan, keangkuhan, dan masih banyak lagi. Noda-noda itu membuat hidup kami bagaikan kain yang sangat kotor, rusak, dan tidak berguna. Namun pada firman-Mu, kami pun mendapati bahwa karena kasih-Mu yang besar atas kami, Engkau senantiasa menghampiri kami untuk membersihkan noda-noda kain kehidupan kami, membersihkannya hingga putih bersih. Karena itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, maka hidup kami pun menjadi baru, berharga untuk kami jalani, dan berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian Roma pasal 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Firman Tuhan berkuasa menegur, menghibur, dan mengubah hidup kita. Mari kita sambut firman-Nya dengan menaikkan pujian Pro Konco Podo Elingo. Sedelo meneh alus
Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa, memohon hikmat dan pengertian akan firman-Nya. Bapa yang maha baik dan berlimpah rahmat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu karuniakanlah kepada kami pengertian akan maksud dan kehendak-Mu. Karena kami rindu sekali hidup menurut jalan-jalan-Mu. Tolonglah hamba-Mu untuk menjelaskan pesan firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa
tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tema kita adalah membimbing yang jahat. Siapa itu orang jahat? Penipu, pencuri, koruptor, pembunuh? Ya, tapi bukan cuma mereka. Menurut Alkitab, orang jahat tidak mesti adanya di luar gereja. Orang jahat bisa ada di tengah umat Tuhan. Seperti dinyatakan dalam teks utama kita, Yehezkiel pasal 33 ayat 7-11. Di ayat 8 tertulis, kalau aku, yaitu Tuhan, berfirman kepada orang jahat. Orang jahat yang dimaksud adalah bagian dari kaum Israel, umat Tuhan yang menjadi alamat pesan Nabi. Kata Ibraninya rasya. Kata ini digunakan dalam Perjanjian Lama untuk orang yang mengutamakan kepentingannya sendiri, melawan perintah Tuhan, dan merugikan sesama manusia. Ketiga ini terkait erat. Orang yang mengutamakan kepentingannya sendiri akan menghalalkan segala cara untuk memenuhinya, termasuk melawan perintah Tuhan dan merugikan sesama manusia. Orang seperti itu bisa ada di tengah umat Tuhan. Saudaraku, kendati berpredikat Kristen, jika kita mengutamakan kepentingan kita sendiri dan menghalalkan segala cara untuk memenuhinya, kita adalah rasya, orang jahat. Apa yang harus kita perbuat terhadap orang seperti itu? Belajar dari Yehezkiel pasal 33 ayat 7-11. Panggilan kenabian setiap orang percaya adalah menjadi penjaga bagi sesama manusia. Seperti tertulis di ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku Tuhan menetapkan atau menugaskan, dari kata Ibrani Natan, engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Termasuk mereka yang jahat. Ayat 8. Di sini Yehezkiel sang nabi disebut sebagai anak manusia, Ben Adam. Sebutan ini merangkul kita ke dalamnya. Sebagai anak manusia, seperti Yehezkiel, kita pun ditugaskan untuk menjadi penjaga bagi sesama manusia. Dari kata Ibrani, safah. Penjaga adalah istilah militer untuk penjaga kota. Tugasnya berjaga-jaga bagi seisi kota
terhadap serangan musuh. Jika ia melihat pedang itu datang, ayat 3 dan 6, yaitu serangan musuh, penjaga harus memperingatkan seisi kota agar bersiap diri menghadapinya. Dalam konteks kejahatan umat, firman Tuhan tentang hukuman atas dosa mereka ibarat serangan musuh. Tugas Yehezkiel adalah memperingatkan umat akan datangnya pedang itu dan mengajak mereka bertobat. Seperti tertulis di ayat 8. Kalau aku, yaitu Tuhan, berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Sang anak manusia, Yehezkiel sang nabi, selayaknya memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya atau cara hidupnya. Saudaraku, itulah kehendak Tuhan atas orang jahat. Seperti dikatakan di ayat 11, demi aku yang hidup, kata Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik atau orang jahat. Di sini juga muncul kata rasya. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang jahat itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, kata Tuhan. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Membimbing yang jahat adalah kehendak Tuhan atas orang jahat yang dikerjakannya melalui hambanya, sang anak manusia. Saudaraku, seperti Yehezkiel, tugas kita sebagai penjaga bagi sesama manusia adalah membimbing orang jahat kepada pertobatan dan pembaruan hidup. Tugas ini sangat penting dan takkan sia-sia. Kendati tidak berarti bahwa semua orang jahat menerimanya dan mau bertobat. Itu bisa kita baca di ayat 8 sampai 10. Jika Yehezkiel tidak memperingatkan si jahat dan orang itu mati dalam kesalahannya, Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari Yehezkiel karena dia tidak memperingatkan orang jahat itu. Namun jika Yehezkiel memperingatkannya tapi orang jahat itu tidak mau bertobat, maka orang itu akan mati dalam kesalahannya tapi Yehezkiel selamat atau dibenarkan. Seakan dalam mengerjakan kehendaknya atas orang jahat, yaitu membimbingnya kepada pertobatan dan pembaruan hidup, Allah sangat bergantung pada sang anak manusia. Di situ letak kemuliaan tugas ini. Tugas membimbing yang jahat ini bukan cuma menghisap Yehezkiel ke dalam karya cinta dan rahmat Tuhan atas orang jahat, tetapi memadukan hati sang anak manusia dengan hati penciptanya. Itulah spiritualitas yang otentik, sambung rasa dengan Allah. Saudaraku, seperti Yehezkiel, dalam mengemban tugas membimbing orang jahat kepada pertobatan dan pembaruan hidup, bagian kita adalah setia. Tuhan yang berkarya sepenuhnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membimbing yang jahat? Kita akan beralih kepada bagian-bagian Alkitab lainnya yang menjadi bacaan kita hari ini. Pertama, kita belajar dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Kita selayaknya membimbing yang jahat dengan bahasa kita. Saudaraku,
Mazmur 119 tergolong mazmur hikmat atau pengajaran. Inilah mazmur dan pasal terpanjang dalam Alkitab. Susunannya berpola akrostik alfabetik. Artinya, bait demi bait diawali dengan huruf demi huruf dari abjad Ibrani. Dari alef sampai tau. Atau kalau abjad Indonesia dari A sampai Z. Mazmur 119 terdiri dari 22 bait. Sama dengan jumlah huruf dalam abjad Ibrani. Setiap bait itu terdiri dari 8 ayat. Setiap ayat dari bait pertama diawali dengan huruf alef. Setiap ayat dari bait kedua diawali dengan huruf bet. Dan seterusnya. Bait yang kita baca hari ini, bait kelima, ayat 33 sampai 40. Setiap ayatnya diawali dengan huruf H. Dengan pola seperti itu, pemazmur mengusung tema firman Allah, the word of God. Setiap ayat memuat unsur firman Allah. Ada 8 sinonim untuk firman Allah di setiap baitnya, dan kita sudah tahu setiap bait terdiri dari 8 ayat. Karena itu saya katakan setiap ayat mengandung firman Allah. 8 sinonim untuk firman Allah itu adalah ketetapan, Taurat, perintah, peringatan, jalan, janji, hukum, dan titah. Kita lihat di sini bahwa setiap huruf dari abjad Ibrani mengawali ungkapan hasrat akan firman Allah, hakikat dan sifat firman Allah. Secara khusus tema bait kelima adalah kerinduan akan firman Allah. Seperti yang kita baca di ayat 40. Mazmur 119 ayat 40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu. Hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Saudaraku, bagi pemazmur, firman Allah adalah nilai tertinggi dalam hidupnya. Dengan pola akrostik alfabetik ini, pemazmur bermaksud menyatakan bahwa firman Allah adalah intisari bahasa manusia. Bahasa itu berawal dari firman Allah. Tanpa firman tidak ada bahasa. Bahasa ada untuk firman Allah, untuk mewadahi firman Allah. Maka sebaik-baiknya bahasa digunakan, yang terbaik adalah untuk memperkatakan firman Allah. Dulu perempuan dianggap lebih banyak bicara dalam sehari dibandingkan laki-laki. Namun beberapa penelitian terakhir menggugurkan anggapan tersebut. Jumlah kata yang diucapkan laki-laki dan perempuan dalam sehari ternyata hampir sama, yaitu kira-kira 16.000 kata. Pertanyaannya, dari sekian banyak kata yang kita ucapkan setiap hari itu, berapa banyak yang memperkatakan firman Allah? Yang saya maksud bukan ayat hafalan, tapi kata-kata yang mencerminkan nilai-nilai firman Allah. Kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Berapa banyak kata-kata kita dalam sehari yang memperkatakan nilai-nilai itu? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jika kita mau membimbing orang jahat kepada pertobatan dan pembaruan hidup, mulai hari ini, bicaralah sesuai nilai-nilai firman Allah.
Sampaikan informasi yang benar dan membangun, bukan hoaks dan menjatuhkan. Berikan pesan atau nasihat yang benar, bukan menyesatkan. Silakan ungkapkan rasa marah, senang, dan sedih kita. Itu tidak salah. Yesus juga pernah marah, senang, dan sedih. Tapi jangan melupakan nilai-nilai firman Allah. Selanjutnya, kita beralih kepada Roma 13 ayat 8 sampai 14. Belajar dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14, kita selayaknya membimbing yang jahat dengan tidak berbuat jahat sebagai wujud kasih. Wujud kasih kita kepada sesama manusia, termasuk yang jahat, adalah tidak berbuat jahat. Tertulis di ayat 8, Roma 13 ayat 8. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Saudaraku, selain berhutang, kata Yunani opheilo juga berarti harfiah memiliki kewajiban. Orang yang berhutang memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya. Mengasihi sesama manusia adalah kewajiban kita. Itu bukan pilihan, itu kewajiban. Jika tidak kita lakukan, kita berhutang kepada mereka. Sebab kata Rasul Paulus di ayat 8 sampai 9, barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, pilihan untuk tidak berbuat jahat semestinya kita ambil bukan saja demi kebaikan kita, tapi demi kebaikan sesama manusia. Karena kita mengasihi mereka dan kita tidak mau merugikan atau menyesatkan mereka dengan perbuatan jahat kita. Saya kenal seorang hakim yang memilih untuk melawan arus korupsi di dunia peradilan. Waktu berkunjung ke kota tempatnya bertugas, kami sempat bertemu. Saya bertanya kepadanya, kenapa kamu berani melawan arus? Saya sudah menganggapnya seperti adik saya sendiri. Jawabnya, saya sebenarnya takut. Tapi saya melihat contoh seorang hakim senior yang tidak bisa disuap dan dia berhasil. Itu membuat saya berani. Saudaraku, dengan memilih cara hidup yang baik, tidak berbuat jahat, kita bisa membimbing orang jahat kepada pertobatan dan pembaruan hidup. Yang terakhir, belajar dari Injil Matius, pasal 18 ayat 15 sampai 20. Kita selayaknya membimbing yang jahat dengan menegur saudara kita yang berbuat dosa secara benar. Dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, Yesus mengajarkan bagaimana semestinya disiplin gereja dilaksanakan atas saudara yang berbuat dosa. Mulai dari menegurnya di bawah 4 mata, ayat 15. Melibatkan 1 atau 2 orang saksi untuk menegaskan perkaranya, ayat 16. Kalau
Dia belum mau bertobat. Menyampaikan persoalannya kepada jemaat, ayat 17. Sampai akhirnya kalau dia tidak mau mendengarkan jemaat, mengasingkannya, ayat 18. Ayat-ayat ini sering digunakan untuk mendasari pelaksanaan disiplin gereja atas anggota-anggota jemaat yang melakukan pelanggaran moral. Bisa saja demikian. Namun sebenarnya semangat atau penekanan Yesus bukan ke situ. Sebaliknya, Yesus justru mengajak umat untuk tidak tergesa-gesa mengasingkan saudara yang berbuat dosa, melainkan merangkulnya, membimbingnya lewat teguran secara bertahap, mulai dari personal, kelompok, sampai komunal. Jangan buru-buru mendisiplin dia, bimbing dia ke jalan yang benar. Dalam proses tersebut berlaku janji Kristus. Perhatikan ayat 19 sampai 20. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kedua ayat ini sering digunakan dalam konteks kegiatan persekutuan. Ketika yang hadir tidak sebanyak yang diharapkan, biasanya pemimpin acara berkata, seberapapun yang hadir, kita meyakini Tuhan ada di tengah kita, sesuai firman-Nya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya rasa boleh-boleh saja kita menggunakan ayat ini untuk konteks persekutuan. Tapi sebenarnya konteksnya bukan itu. Konteks kalimat Yesus ini adalah tugas kita menegur saudara yang berbuat dosa agar bertobat dan diperbarui. Berkumpul di sini adalah berkumpul untuk membimbing yang jahat. Jika kita melakukannya secara benar, maka di mata Tuhan itu adalah sebuah permintaan, sebuah doa yang niscaya akan dikabulkannya. Mengapa demikian? Kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal tadi. Karena itulah kehendak Yesus atas orang jahat. Yesus adalah wujud Allah yang berlimpah kasih dan rahmat, yang bersabda kepada Nabi Yehezkiel, aku tidak berkenan kepada kematian orang jahat, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang jahat itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Saudara sekalian, bayangkan dari tempat yang maha tinggi, oleh mulut Sang Anak Manusia, Tuhan memohon kepada umatnya yang jahat, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Wahai saudaraku, Yesus mengajak kita menyelami kedalaman hatinya. Sejahat apapun kita, Yesus mencintai kita. Betapapun brengseknya saudara dan saya, kita tetap berharga di matanya. Ia tidak mau kita binasa oleh kejahatan kita. Ia mau membimbing kita dan membarui hidup kita. Saudaraku, jika engkau bertanya kepadanya, Yesus, seberapa besar engkau mencintaiku? Ingatlah lubang bekas paku di kedua tangannya.
sobekan di lambungnya, serta luka-luka di kepala dan sekujur tubuhnya. Sebesar itu. Sebesar itu. Sebesar itu cinta Tuhan kepadamu. Seperti dilambangkan oleh sakramen perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita terima. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah dibaptis dan atau disidi, serta sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa, memohon agar roti atau hosti dan anggur ini menjadi sarana berkat Tuhan bagi kita. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti atau hosti dan anggur lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu,
kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, serta layakkanlah hamba-Mu menyelenggarakan sakramen perjamuan ini bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami mohon. Amin. Silakan duduk. Pada malam, waktu Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sembari berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Layanilah mereka dalam nama Tuhan. Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan syukur. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia di dalam hatimu dengan syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mataku tertuju padamu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, firman-Mu mengajak kami untuk bersehati dengan-Mu, membimbing mereka yang jahat kepada pertobatan dan pembaruan hidup melalui perkataan, teladan, dan teguran. Berikan kami keberanian dan hikmat untuk melakukannya. Bapa yang Maha Kuasa, selamatkanlah umat manusia, bangsa kami, dan orang-orang yang kami cintai dari serangan COVID-19 yang semakin merajalela dan telah bermutasi semakin samar dan ganas. Tolonglah agar vaksin COVID-19 segera tersedia bagi semua orang, dan lindungilah semua dokter dan tenaga medik lainnya yang sedang berjuang menolong mereka yang terinfeksi COVID-19. Lindungi juga keluarga mereka, ya Bapa. Bapa yang berlimpah rahmat, jamah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit dan lemah fisik. Bapak Bambang Suprapto, Bapak Nugroho, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Sunarso Putro, Bapak Susanto Hananta, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Silas Suyanto, Bapak Chandra Darmono, Ibu Cornelia,
Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Ana Sulistiningsih, Ibu Gui Giok Kim, Ibu Lilian Hua, Ibu Sing Aime, Ibu Tan Lin Hua, Ibu Tan Mei Fong, dan Saudara Nugroho Hani Sasongko. Jamah dan sembuhkanlah mereka. Juga peliharalah iman mereka, sehingga mereka setia kepadamu sampai akhir hayat mereka. Semua permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan berdasarkan firman Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jangan kamu khawatir. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Pujian yang baru saja kami nyanyikan mengingatkan kami untuk tidak khawatir dalam menjalani hidup yang senantiasa diwarnai persoalan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa memelihara kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaanmu, juga sebagai lambang penyerahan hidup kami kepadamu, ya Bapa. Pakailah kami senantiasa untuk menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Di penghujung kebaktian ini, mari kita nyatakan tekad dan komitmen kita dengan menaikkan kidung pamungkas, ambil keputusan. Ku tak ragu lagi, karena firman
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan ambillah saat teduh sejenak.